Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 12020700036 dari kelas 6B Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas permasalahan tentang mengidentifikasi permasalahan berwirausaha mie gomak kuah cabai. Yang pertama, latar belakang. Mie gomak adalah kuah hidangan mie yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Sumatera Utara. Biasanya mie gomak kuah terdiri dari mie kuning yang disajikan dengan kuah cabai yang kaya rasa. Bisnis makanan mie gomak kuah cabai dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena banyak yang menyukainya dan biaya produksi yang relatif murah. Terutama apabila mie gomak kuah cabai tersebut dibuat oleh seorang pebisnis rumahan. Harga jual juga nggak akan berbeda, tidak sama dengan harga mie gomak kuah cabai yang ada di restoran. Walaupun murah, untuk rasanya biasanya tidak jauh beda dengan yang ada di restoran. Mulai bisnis mie gomak kuah cabai biasanya jadi peluang yang menarik, terutama jika Anda berada di daerah yang belum banyak menyediakan hidangan tersebut. Penjualan mie gomak kuah cabai yang merak dilakukan oleh para pedagang, mendatangkan produk dengan kreasi yang inovasi yang lebih unik. Mie gomak kuah cabai memiliki cita rasa yang kaya dan gurih berkat kuah kaldu yang kental dan rempah-rempah yang digunakan. Hidangan ini biasanya disajikan hangat dan dapat dinikmati sebagai makanan utama pada waktu makan siang ataupun malam. Selain mie kuah cabai mie gomak, sering disajikan dengan berbagai bahan tambahan seperti irisan daging sapi ataupun ayam, toge, daun seledri, daun bawang, dan kerupuk berbagai pelengkap. Beberapa varian mie gomak cabai juga bisa menggunakan ikan, udang, ataupun bahan tambahan lainnya serta yang sesuai dengan selera. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan. Yang kedua, minat konsumen yang tinggi. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan sedikit. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu tuntutan waktu yang tinggi. Yang kedua, tingkat kepedasan yang subjektif. Yang ketiga yaitu persaingan yang kuat. Selanjutnya, proses pembuatan. Langkah pertama yaitu rebus mie gomak sesuai petunjuk pada kemasan. Tiriskan dan sisihkan. Panaskan minyak sayur dalam wajan atau panci. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berwangi kecoklatan. Langkah kedua, masukkan potongan daging ayam atau daging sapi ke dalam wajan. Tumis hingga daging matang dan berubah warna. Tambahkan potongan sayuran seperti wortel, kembang kol, atau sawi hijau. Aduk rata dan masak hingga sayuran sedikit layu. Langkah ketiga, tambahkan irisan cabai merah sesuai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Aduk rata dengan bahan-bahan lainnya. Tuangkan kaldu ayam atau sapi ke dalam wajan. Biarkan kedua mendidih dan tambahkan garam secukupnya sesuai dengan selera. Langkah keempat, masukkan mie gomak yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk rata agar mie tercampur dengan bumbu dan kuah. Biarkan mie matang dan meresap dengan baik. Selanjutnya langkah kelima, cicipi mie gomak kuah cabai dan tambahkan garam dan kecap manis jika diperlukan. Aduk rata sekali lagi. Angkat mie gomak kuah cabai dari wajan ataupun panci dan sajikan dalam bentuk mangkok ataupun piring saji. Langkah keenam, mie gomak kuah cabai siap disajikan. Anda dapat menambahkan taburan bawang goreng ataupun seledri, cincang sebagai hiasan sesuai dengan selera. Selanjutnya, permasalahan. Adapun permasalahan pada produk mie gomak kuah cabai. Yang pertama, usaha kecil rumah tangga yang pembuatan sederhana sehingga produknya sedikit. Yang kedua, produk hanya ada di daerah tertentu sehingga tidak di setiap daerah bisa menyukai produk tersebut. Yang ketiga, jangkauan distribusi yang masih kecil. Pendistribusian mie gomak kuah cabai belum mampu mencapai skala yang tinggi. Target pemasaran hanya di daerah lingkungan rumah saja. Sekian pemaparan saya tentang mengidentifikasikan permasalahan produk pada mie gomak kuah cabai. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.